Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradina was-samawat وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan setiap hambanya untuk melakukan penghambaan kepadanya, dan darinya lah kebaikan dan kepadanya lah kembali kebaikan. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu juga kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim berapa banyak beberapa lama waktunya nantinya semuanya akan berakhir di satu tempat, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, darinya kita berasal dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Perjalanan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhirnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan alamud dunia sebagai alam amal. Itu sebab perpindahan kita dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam jasad atau alam dunia, sampai nantinya kita ke barzah, sampai nantinya kita kembali ke negeri akhirat. Maka yang diperhitungkan oleh Allah adalah alam dunia. Alam jasad, alam amal, inilah yang nantinya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan alam-alam yang lain. Alam dunia adalah alam di mana oleh Allah diwujudkannya manusia dari usia kanak-kanak hingga pada usia baligh atau dewasa. Sejak baligh inilah kemudian dihitung apa yang telah kita lakukan. Sejak memasuki usia itu, maka mulailah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kemudian menutup mata kita, masuk ke dalam alam yang berbeda yang kemudian disebut sebagai barzakh. Itu sebab kesempatan terbesar manusia adalah tak kala berada di alam jasad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya beliau pernah menyebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tetap tempat kalian menanam sebelum kalian kembali ke akhirat. Kita akan melihat bagaimana amal kita nantinya di dalam salat ketika kita di dalam barzah.
Kita akan melihat apa yang kita lakukan dari puasa nanti tak kala kita berada di alam barzah. Segala sesuatunya menjelma pada alam berikutnya, sehingganya lakukanlah kebaikan sebelum kemudian kita menyesal tak kala kita kembali kepada Allah. Sesaat sebelum kita menghadap kepada Allah, kita akan melihat segala amal yang kita perbuat. Itu sebab di dalam sebuah hadis juga disebutkan, seusai salat bacalah ayat kursi. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maknanya baginda Rasul menyebutkan, tidaklah mati seseorang itu apabila ia memiliki kebiasaan seusai salat membaca ayat kursi, Allah nampakkan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakalan ditutup usianya kecuali di dalam husnul khatimah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal di dalam salat. Ketika kita hendak menutup salat kita dengan salam, maksud saya, maka baginda Rasul pun mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa agar kita terhindar dari yang namanya azab kubur. Sehingganya sesaat sebelum kita kemudian mengucapkan salam, ada doa yang kita panjatkan. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adabnya kubur. Adabnya kubur, siksanya kubur. Sehingganya lengkap sudah yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang negeri barzah. Negeri barzah adalah negeri di mana kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. Awal yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan di negeri barzah. Sehingganya kesempatan yang kita lakukan di muka bumi ini, dari salat, puasa, zakat dan sebagainya, hendaklah kita perbaiki benar, sehingganya apa yang kita lakukan nantinya akan adalah kebaikan yang kita tuai tak kala kita berada di negeri barzah. Salat nantinya akan menjelma di dalam barzah. Puasa nantinya akan menjelma di dalam barzah. Segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat tak kala ia adalah amal baik tak kala kita berada di dalam barzah. Bahkan banyak juga riwayat menyebutkan, setiap bacaan Al-Qur'anmu menjelma menjadi cahaya yang akan menerangi kuburmu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi menyebutkan, sedekah menyelamatkan jasadmu dari ulat-ulat tanah yang akan menghancurkan seluruh bagian tubuh. Banyak amal yang bermanfaat demikian, dan itu diceritakan oleh baginda Rasul. Kita harus percaya, karena satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan kepadanya keilmuan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan yang tak dimiliki oleh manusia biasa, Allah ceritakan hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika datanglah dua utusan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahukan kepada baginda Rasul tentang suasana barzah. Kita manusia yang tak mungkin mencapai barzah, namun baginda Rasul adalah manusia yang oleh Allah diajarkan kepada baginda Rasul tentang pengetahuan barzah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau lagi dalam keadaan tidur dan diajak berjalan ke negeri barzah. Ulama menyebutkan itu adalah salah satu mimpi dari mimpi baginda Rasul. Ingat, mimpi baginda Rasul adalah bagian dari kenabian, sehingga kita diminta untuk percaya kepada apa yang dilihat oleh baginda Rasul. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguasakan baginda Rasul kepada kepenguasaan iblis atau syaitan. Lain mimpi kita, Pak. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan, al-ihtilam minasyaitan wa ru'yatu minallah. Ihtilam, mimpi basah, itu datangnya dari syaitan. Sedangkan ar-ru'yah, ilmu yang kita dapat di dalam mimpi,
adalah bagian dari sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab baginda Rasul tidak dikuasai oleh mimpi yang kemudian dipengaruhi oleh syaitan di dalam mimpi. Itu sebab mimpi baginda Rasul juga adalah bagian dari kenabian yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tak kala aku sedang berbaring, datanglah dua orang yang wajahnya mirip-mirip, sama wajahnya. Datang kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajakku untuk melakukan perjalanan. Salah satu di antara mereka berkata, "Wahai Muhammad, aku diutus oleh Tuhanmu untuk mengajakmu melakukan perjalanan panjang mendatangi negeri barzah, negeri yang hanya berbatas dengan kita. Mereka dapat melihat kita, tetapi kita tak dapat melihat mereka. Negeri di mana? Negeri akhirat adalah sesuatu bagian dari pintu gerbang akhirat. Kadangkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah yang berasal dari surga, kadangkala di antara mereka pun mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah." Ada kadang di dalam doa kita lah, Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai kebun dari kebun surga. Mereka dapat merasakan nikmatnya surga di dalam barzah. Dan janganlah engkau jadikan kuburan mereka hufratun min hufarin niran. Jangan engkau jadikan kuburan mereka lubang dari lubang api neraka. Na'udzubillah wal iyadu billah. Dua orang utusan Allah kepada baginda Rasul ini, kata baginda Rasul, mereka berdua mengajakku untuk melakukan perjalanan ke negeri barzah. Maka dimulailah perjalanan. Sesaat perjalananku seolah-olah turun ke muka bumi, turun dari muka bumi, dari dataran bumi, seolah-olah aku masuk ke dalam sebuah lubang yang mengarah ke dalam perut bumi, seolah-olah seperti. Sehingga ya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemandangan pertama yang aku saksikan adalah salah seorang di antara kalian dibaringkan. Satu dibaringkan dan yang satu yang lainnya membawa sebuah batu kemudian dihunjamkan kepada kepala dari temannya tadi. Sehingga ya aku melihatnya dan aku berpaling karena aku melihat sesuatu yang mengerikan. Batu dihunjamkan ke kepala, kata baginda Rasul, sehingga aku melihat bagaimana biji mata mereka kemudian lepas dan bergelinding di pipinya. Aku bertanya kepada dua utusan Allah tadi, apa yang terjadi? Keduanya tidak menjawab, malah kemudian mereka semakin membawaku ke dalam perjalanan yang lebih jauh lagi. Kejadian itu terjadi berulang-ulang kali. Hancur kepala temannya, kembali utuh dihancurkan lagi, berkali-kali yang dilakukan oleh temannya kepada temannya yang lain. Aku bertanya dan aku tidak mendapatkan jawaban. Lalu berpindahlah kami kepada sebuah tempat yang lain, tempat yang berbeda. Di situ aku melihat seorang yang disuruh oleh temannya untuk berenang di lautan yang terbuat dari darah. Ketika ia berenang ke tengah, maka temannya yang satu yang menunggu di pinggiran mengambil sebuah batu dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu hampir di tengah, dipanggil lagi, dimasukkan lagi batu ke mulutnya, berenang lagi. Begitu seterusnya, sehingga robeklah mulutnya. Aku bertanya dan aku tidak mendapatkan jawaban dari dua utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku melangkah kepada tempat yang berikutnya, kulihat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Mereka diletakkan oleh Allah di dalam sebuah bejana yang di dalamnya terdapat minyak yang mendidih. Keduanya tak berpakaian. Mereka kemudian merasa kepanasan hingga kulit mereka melepuh, dan mereka kemudian binasa, dihidupkan lagi, begitu seterusnya. Aku bertanya dan tidak mendapatkan jawaban dari keduanya. Baginda Rasul bercerita satu demi satu, kejadian demi kejadian
yang menimpa kepada orang-orang yang dilihat oleh baginda Rasul, akan tetapi dua utusan Allah tadi tidak bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Sampai kepada kemudian kata baginda Rasul, jalan terus menanjak. Semakin lama seolah-olah aku keluar dari perut bumi dan aku melakukan perjalanan. Mulailah kulihat bagaimana langit yang biru, hingga sampailah aku di sebuah tempat yang paling tinggi di antara tempat-tempat yang ada. Disitulah kemudian aku melihat seorang laki-laki yang berjanggut putih, berambut putih, sedemikian haibah, sedemikian wibawanya dia, sehingga dia sedang mengajar anak-anak kecil yang ada. Di tempat yang terakhir, aku melihat sebuah istana yang megah, istana yang luar biasa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah, luar biasa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua utusan tadi, bolehkah aku memasukinya? Dua utusan Allah ini berkata kepada baginda Rasul, tidak, bukan waktunya ya Muhammad, tak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baginda Rasul berkata, ku bertanya kepadamu dari awal perjalanan hingga detik sekarang ini, kalian tak mau menjelaskan apa sebenarnya dari kejadian yang terjadi. Kemudian keduanya berkata, ya Muhammad, sesungguhnya kami ini dari dua golongan malaikat yang diutus oleh Allah untuk bercerita kepadamu tentang alam barzakh. Kami tidaklah diizinkan untuk menjawab pertanyaanmu kecuali telah datang jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami baru menceritakannya kepadamu wahai Muhammad. Pertama kata malaikat tadi, kata dua malaikat tadi, tidakkah engkau lihat dua orang yang satunya dibaringkan kemudian dihancurkan kepalanya oleh batu? Iya, kata baginda Rasul, itu adalah umatmu ya Muhammad yang senantiasa meremehkan datangnya waktu salat. Mereka bukan gak salat, mereka salat tetapi meremehkan tentang waktu salat. Bukankah salat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kalau kita melakukan salat keluar dari waktunya, ketahuilah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukan salat tetapi meninggalkan waktunya, lalai akan waktunya. Bukan salat yang dimaksud jika kita kerjakan di luar waktunya, Pak, kecuali karena adanya udzur syar'i. Salat subuh pada jam 8 itu sudah salat duha namanya. Jika sekali dua kali mungkinlah karena kita kecapean, tetapi jika sepanjang umur kita melakukan salat subuh jam 8, jangan-jangan salah salat, sudah lewat waktunya. Orang yang mengundurkan waktu zuhur sampai masuknya waktu asar dengan sengaja, orang ini pun demikian juga adalah orang yang nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam barzakh. Na'udzubillah wal iyad billah. Itu sebab salat adalah hal yang harus kita jaga. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, jika baik salatmu, baiklah amal-amal yang lainnya. Namun jika rusak salatmu, jangan berharap yang lain akan bisa sebaik dari salat. Karena salat adalah ukuran pertama. Jika baik, baiklah seluruh amal-amal. Salat adalah penentu bagi amal-amal yang lain. Jika kita menjaga waktunya dengan baik, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa tak kala kita kembali ke dalam barzakhnya Allah. Di dalam riwayat juga diceritakan, salat menjadi menjelma seorang laki-laki yang tampan, seorang teman yang nantinya akan menemani kita di dalam barzakh hingga datangnya hari kiamat. Ia menjelma menjadi orang yang tampan, ia menjadi orang yang harum yang akan menemani kita hingga datangnya hari kiamat. Ia akan menjadi teman yang menyenangkan di dalam barzakh tak kala kita akan memasuki barzakh nantinya, jika kita senantiasa melaksanakan salat dan tepat kepada waktunya. Jika orang mengentengkan waktu salat, itulah yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tampakkan kepada baginda Rasul hikmah dari salat, sehingganya jika salat dilalaikan, salat diabaikan, itu yang akan terjadi kepada mereka yang mengabaikan waktu salat. Lalu yang kedua itu apa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah kedua utusan Allah dari malaikat itu,
ia adalah orang yang suka menggibah, membicarakan keburukan orang lain, dia lupa kepada keburukan diri sendiri. Memang enak Pak, menghitung-hitung kesalahan orang itu paling nyaman. Tetapi ketika kesalahan kita yang dihitung, kita marah. Tidakkah jika orang mendengarnya kemudian orang tadi juga merasa keberatan atas apa yang kita bicarakan? Sebab itu jadilah seorang mukmin yang apabila hendak berbicara keburukan orang lain bagaikan kita yang berkaca. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu kaca bagi orang mukmin yang lain. Jika engkau melihat keburukan kepada orang lain, anggaplah ia cermin yang memantulkan keburukan kita. Mengingat kita kepada kekurangan kita, ingat kita kepada kesalahan kita. Kita manusia biasa yang juga seringkali jatuh dalam perbuatan dosa. Jika engkau melihat kekurangan temanmu, jika engkau melihat kekurangan orang lain, maka ingatkanlah dirimu kepada kekurangan yang pernah engkau lakukan, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga kita tidak akan membicarakan keburukan orang lain. Ini gara-gara ngomongin orang lain sampai habis waktu salat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka berhati-hatilah untuk berbicara yang demikian. Kata baginda Rasul, aku melihat ia berenang di air yang terbuat dari darah. Aku melihat ia berenang di sebuah tempat, baik itu sungai ataupun laut yang terbuat dari darah, dan ia berenang. Tak kala ia sampai di tengah dan ia terhengah-hengah, ia pun sudah kecapean, ia diminta kembali ke pinggir, kemudian dimasukkan batu ke dalam mulutnya sampai sobek mulutnya tadi karena banyaknya ia berbicara tentang keburukan orang lain. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Itu yang Allah timpakan kepada orang yang berbicara tentang keburukan orang lain. Semuanya begitu nampak jelas di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang ketiga kata baginda Rasul, aku melihat laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang. Maka dua utusan Allah itu bercerita kepadaku, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang tak mengenal satu dengan yang lainnya batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Ia adalah orang yang gampang berbicara dengan selain mahramnya. Ia adalah orang yang kemudian gampang melihat kepada selain mahramnya. Ia adalah orang yang terjerumus jatuh ke dalam perzinaan, sedangkan tak ada ikatan di antara mereka di dalam pernikahan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mereka bergaul bebas satu dengan yang lainnya. Itulah yang kemudian Allah timpakan, Allah letakkan di dalam bejana, kemudian Allah panaskan sehingga keduanya menjerit kesakitan. Ketika mereka menjerit, mereka meminta tolong, kata baginda Rasul. Lalu dua utusan Allah itu berkata kepada mereka, mana jeritan kalian tak kala kalian melakukan dosa, mana pertaubatan kalian tak kala kalian tenggelam dalam dosa, kemudian ingat kepada Allah dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab duduk dengan orang yang bukan mahram jangan dilakukan. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, tidaklah duduk satu orang laki-laki dan perempuan kecuali iblis menjadi orang yang ketiga. Dijadikanlah kemudian penghias satu dengan yang lainnya sehingga tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Pernah suatu ketika iblis datang kepada Nabi Allah Musa menggunakan burnus. Burnus itu topi yang tinggi berwarna-warni. Ketika Nabi Allah Musa sedang mengajar kepada murid-muridnya, lewatlah iblis dan kemudian menggunakan kofiah burnus ini, sehingga orang-orang yang ada di majlis dari Nabi Allah Musa semuanya terarah kepada kofiah yang digunakan oleh iblis. Tak ada satupun di antara mereka yang mengenal laki-laki yang menggunakan burnus. Perhatian mereka yang mengaji kepada Nabi Allah Musa tertuju kepada burnus atau topi yang dipakai oleh iblis, berwarna-warni dan membuat mata ingin memandangnya. Setelah ia duduk, ditanyakanlah oleh Nabi Allah Musa, siapa engkau? Aku iblis, wahai Musa. Lalu mengapa engkau menggunakan itu? Apa itu, kata Nabi Allah Musa? Burnus, kata iblis. Ketahuilah wahai Musa,
Bagaimana orang-orang yang hadir di majelismu semuanya tertarik untuk melihat warna topi. Begitu juga kujadikan perempuan-perempuan dengan pakaian yang gemerlap, pakaian-pakaian yang berwarna terang, untuk memancing mereka, untuk melihat mereka, agar laki-laki melihat kepada mereka. Dan itu awal dari apa yang aku gunakan agar mereka kemudian terjebak kepada perbuatan zina nantinya. Na'udzubillah wal jannah. Sebab jangan biarkan istri-istri kita menggunakan pakaian yang dengan warna yang mencolok. Jangan biarkan istri-istri kita, keluarga kita, anak kita, orang-orang yang berada di dalam naungan kita dengan pakaian yang terbuka sehingga yang menyebabkan nantinya jatuh ke dalam perbuatan zina. Na'udzubillah wal iyadu billah. Itu yang kemudian dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai perjalanan itu kata baginda Rasul menuju semakin lama semakin ke atas, hingga sadarlah aku bahwa sebenarnya aku berada di lapisan bumi, di lapisan langit yang ketujuh, dan aku melihat orang yang sudah dalam keadaan tua tetapi tetap wajahnya menunjukkan kewibawaan. Siapa laki-laki itu? Maka kemudian dua utusan Allah malaikat ini berkata, ia adalah Ibrahim alaihissalam. Allah berikan pengetahuan kepadanya saat umur 15 tahun. Nabi Allah Ibrahim sudah mengenal Tuhannya. Itu sebab Nabi Allah Ibrahim kemudian masih mengajar anak-anak kaum muslimin yang meninggal saat usianya belum sampai baligh. Ia mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang ketuhanan kepada mereka anak-anak kecil ini agar kemudian mengenal Allah. Konon di langit yang ketujuh, Nabi Allah Ibrahim mengajar anak-anak kaum muslimin yang meninggal di waktu kanak-kanak, mengajarkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada perjalanan terakhir kata baginda Rasul, aku sampai di sebuah tempat yang indah dan aku melihat istana yang megah. Aku bertanya kepada keduanya, apa itu? Tempatmu nantinya wahai Muhammad, tak kala engkau berada di dalam surganya Allah, ia adalah surga yang tertinggi. Dari perjalanan mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mimpi seorang nabi adalah bagian dari kenabian yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Kalau begitulah apa yang terjadi di alam barzah, bagian kecil dari barzah yang disingkap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi pengetahuan bagi kita, persiapan bagi kita untuk menghadapinya. Usai perjalanan dunia nantinya, tempat amal ini kita akan berhadapan dengan barzah, dan barzah adalah tempat yang tak lagi butuh kepada amal. Itu sebab terhenti perbuatan kita, terhenti amal kita, tak kala kita telah lepas dari yang namanya dunia ini, dan di sanalah kita akan menikmati setiap amal yang kita kerjakan. Mumpung waktu kita masih ada di bumi, Allah masih berikan umur kepada kita, berikan kesehatan kepada kita. Jika Allah berikan kesempatan ini, maka habiskanlah di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan habiskan umur kita setelah ini di dalam barzah, usia yang panjang, penantian yang panjang, hingga sampainya kita di hari akhir nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan salat subuh semisal ini, bersyukurlah, karena segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan kita menjadi orang yang mudah untuk melakukan ibadah salat subuh. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan waktu kita di dalam kebaikan demi kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selagi masih ada di dunia ini, kumpulkanlah amal kita. Ia sangat berharga dan menjelma menjadi segala sesuatu yang menyenangkan jika amal itu amal baik, dan sebaliknya jika amal itu adalah amal buruk, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tak nyaman tak kala kembali kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah berikan kita mudah di dalam melakukan amal baik, dan seluruh amal baik kita bisa menjadi hal yang berguna tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Semoga apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Semoga apa yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini tausiah pagi yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat, mengingatkan perjalanan kita bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah dan melewati alam barzah sebagai alam yang kita lewati setelah alam dunia ini. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.